wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga kita semua dapat berkumpul untuk mengadakan pertemuan pada pagi hari ini. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah hadir dalam pertemuan kali ini, di mana pada pertemuan ini kita akan membahas tentang mengenai perpisahan kelas 12. Untuk itu, dalam pertemuan ini kita akan membentuk struktur kepanitiaan dan susunan acara perpisahan kelas 12. Nah, yang pertama itu kita bentuk kepanitiaannya terlebih dahulu. Struktur kepanitiaannya sendiri terdiri dari ketua pelaksana, sekretaris, bendahara, seksi konsumsi, seksi sponsorship, seksi humas, seksi perlengkapan, dan seksi dokumentasi. Nah, yang pertama kita harus menentukan siapa ketua pelaksananya terlebih dahulu. Apakah di sini ada teman-teman yang bersedia atau ada usulan dari teman-teman semua? Ya, baik, Olvi, disilakan. Terima kasih Fit atas kesempatannya. Di sini saya ingin mengusulkan untuk lebih baik ketua sendiri yang menjadi ketua pelaksana. Ya, saya setuju dengan pendapat Olvi. Ya, saya juga setuju. Dimana untuk menjadi ketua pelaksana itu harus bisa mengkoordinasikan seluruh tim untuk bisa diajak bekerja sama sehingga dapat menghasilkan kerja yang lebih baik. Baiklah, untuk saya rasa saya sendiri bisa menjadi ketua pelaksana. Tetapi sebelum itu, apakah ada teman-teman yang lain yang ingin untuk menjadi ketua pelaksana? Mungkin untuk ketua pelaksana sudah cukup. Baiklah, saya bersedia. Apakah teman-teman yang lainnya juga setuju? Setuju. Baiklah, selanjutnya kita perlu menentukan sekretaris dan bendahara. Pertama kita akan memilih sekretaris terlebih dahulu. Adakah teman-teman di sini yang bersedia menjadi sekretaris? Selain Eka, apakah ada lagi? Saya mengajukan Nurul sebagai kandidat sekretaris. Saya Eka. Baiklah, sebelum saya lanjut, apakah Nurul bersedia menjadi calon kandidat sekretaris? Maaf, saya tidak bersedia. Baik, mungkin untuk Nurul tidak bersedia. Apakah Naifa bersedia? Maaf, saya juga tidak bersedia. Mungkin menurut saya sebaiknya emang Eka yang menjadi sekretaris. Menurut saya. Gimana menurut rekan-rekan yang lain? Gimana teman-teman? Di sini cuma sisa Eka untuk menjadi kandidat kita sebagai sekretaris. Apakah teman-teman yang lain bersedia? Bersedia. Baiklah, berarti di sini yang menjadi sekretaris kita untuk memandu nantinya bagaimana acara yaitu Eka. Silakan Eka mencatat juga apa hal yang perlu kita sediakan nantinya. Oke, selanjutnya kita akan memilih seseorang yang bisa menjadi bendahara. Apakah di sini ada teman-teman yang bisa menjadi bendahara rasanya? Ya, Randy. Kalau untuk menjadi bendahara, sebelumnya saya sudah berpengalaman untuk menjadi bendahara, dan di sini saya juga bersedia untuk diamanahkan sebagai bendahara acara kita tahun ini. Apakah ada rekan-rekan yang lain? Saya mengusulkan untuk Miftahul Husni yang menjadi bendahara. Apakah Miftahul Husni bersedia? Sepertinya saya kurang bersedia. Baik, apakah ada teman-teman yang lain yang ingin menjadi bendahara? Mungkin sudah cukup. Jadi menurut teman-teman semua bagaimana? Karena Miftahul Husni di sini kurang bersedia. Apakah bendahara kita cukup Miranti saja atau ada bendahara 1 dan bendahara 2? Cukup Miranti saja. Karena menurut saya kalau misalkan bendaharanya itu 2, nanti ketika dana yang itu ada kebentrokan dengan data yang dicatat, nanti kesusahan bendaharanya.
lebih baik satu saja. Ya, setuju. Oke, berarti teman-teman semua sudah setuju ya Miranti jadi bendahara? Setuju. Baiklah, untuk seksi selanjutnya kita akan memilih seksi konsumsi, sponsorship, humas, perlengkapan, dan dokumentasi. Pertama kita dari seksi konsumsi terlebih dahulu. Siapakah dari rekan-rekan semua yang bersedia? Ya Nurul? Mungkin untuk seksi konsumsi saya bersedia pilih. Baik. Selanjutnya kepada Husni. Saya juga bersedia bagi diskusi. Baik, ada 2 orang calon kandidat. Apakah teman-teman yang lain ada yang ingin menjadi calon seksi konsumsi? Ya Eka? Kalau untuk saya mengusulkan Nurul, akan tetapi untuk koordinatornya mungkin bisa dari kelas 11 dan kelas 10 yang menjadi anggota OSIS lainnya. Baiklah teman-teman, apakah ada lagi yang ingin menjadi seksi konsumsi? Baiklah, jika tidak ada, di sini kita terdapat 2 orang kandidat. Nah, yang pertama itu ada Nurul, yang kedua ada Husni. Di sini kita akan melakukannya dengan cara voting aja, bagaimana? Boleh. Di sini teman-teman yang memilih Nurul untuk menjadi kandidatnya dipersilahkan untuk angkat tangan. Yang memilih Nurul dipersilahkan. Berarti yang memilih Nurul ada 4 dan mungkin Nina memilih Husni ya. Berarti karena pemilihan dari voting banyak kepada Nurul yang kita angkat menjadi seksi konsumsi ya Nurul. Apakah Husni tidak mempermasalahkan? Nggak masalah. Baik, untuk selanjutnya untuk seksi sponsorship, siapakah yang bersedia? Saya bersedia menjadi seksi sponsor. Baik, Nekpa, apakah ada teman-teman yang lain? Saya mengusulkan Olvi untuk menjadi seksi sponsorship. Baik, apakah Olvi bersedia? Saya tidak bersedia. Baik, Olvi, terima kasih. Apakah ada teman-teman yang lain? Jika tidak ada, apakah teman-teman yang lain bersedia untuk Nina menjadi seksi sponsorship? Baiklah, mohon maaf atas kesalahannya. Apakah Naifah bersedia? Saya bersedia. Baiklah, selanjutnya untuk seksi humas, siapakah dari rekan-rekan semua yang bersedia? Ya Nina? Saya bersedia jadi seksi humas. Baik, apakah ada teman-teman yang lain? Jika tidak ada, apakah teman-teman semua bersedia untuk Nina menjadi seksi humas? Baiklah, selanjutnya kita lanjut kepada seksi perlengkapan dan seksi dokumentasi. Nah, gimana rekan-rekan? Apakah di sini ada yang bersedia untuk menjadi seksi perlengkapan? Saya bersedia. Baik, terima kasih Ovi. Apakah ada yang lain? Menurut saya Olvi sudah sangat cocok di bagian perlengkapan karena pada ikut sebelumnya dia juga koordinator perlengkapan dan kerjanya juga sangat bagus. Baik. Jadi teman-teman semua, apakah bersedia untuk Olvi menjadi seksi perlengkapan? Selanjutnya untuk seksi yang terakhir yaitu seksi dokumentasi. Di sini siapakah teman-teman yang bersedia? Ya Nina? Saya mengajukan Husni karena saya lihat dia memiliki skill dalam mengambil foto maupun video. Baik, apakah ada yang lain? Saya setuju dengan pendapat ini. Baiklah, apakah teman-teman semua bersedia untuk Husni menjadi seksi dokumentasi kita pada acara kali ini? Baiklah, terima kasih atas kepada rekan-rekan semua yang telah bersedia. Saya berharap semuanya bisa mengemban tugas yang sudah diamanahkan. Dan sebelum kita melanjutkan ke pembahasan susunan acara, terlebih dahulu
saya akan memberitahukan kepada rekan-rekan semua apa aja tugas yang akan menjadi tanggung jawab dari rekan-rekan semua dan tugas yang akan menjadi tanggung jawab saya sendiri. Baiklah, yang pertama itu tugas yang akan menjadi tanggung jawab saya sendiri sebagai ketua pelaksana. Untuk itu, saya harapkan kepada teman-teman semua agar memberikan masukan mengenai tugas apa saja yang akan menjadi tanggung jawab nantinya kepada saya. Yang pertama itu masukan dari Nurul. Kepada Nurul saya persilakan. Mungkin tugas yang menjadi tanggung jawab ketua pelaksana dari saya adalah mampu memimpin tim untuk dapat bekerja sama agar mencapai tujuan yang telah direncanakan. Baik, terima kasih atas masukan yang sudah diberikan Nurul. Selanjutnya saya minta untuk masukan dari Olvi. Kalau dari saya, tugas ketua pelaksana ialah memberikan pengarahan dan melakukan pengawasan saat pelaksanaan acara dimulai. Oke, terima kasih Olvi. Selanjutnya saya minta dari Husni. Tugas seorang ketua pelaksanaan yaitu membuat detail konsep dan mendelegasikan tugas kepanitiaan pada masing-masing pelaksanaan teknis. Baik, terima kasih Husni. Selanjutnya saya minta kepada Nina. Menurut saya, tugas seorang ketua pelaksana ialah meminta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas-tugas masing-masing pelaksanaan teknis. Baik, terima kasih Nina. Selanjutnya saya minta kepada Miranti. Sejauh yang saya lihat, tugas dari ketua pelaksana itu adalah membuat keputusan-keputusan mengenai teknis penyelenggaraan acara. Baik, terima kasih Miranti. Selanjutnya kepada Naifa. Kalau menurut saya, ketua pelaksana memiliki tugas membuat laporan pertanggungjawaban acara, kemudian melaporkan kepada pemangku kepentingan atau penanggung jawab acara. Baik, terima kasih kepada Naifa. Selanjutnya dari Eka. Mungkin kalau dari saya itu tugas ketua pelaksana itu bisa mencari solusi alternatif jika terjadi suatu saat nanti pada proses pelaksanaan terjadi masalah. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah memberikan masukan kepada saya bagaimana tugas ketua pelaksana nantinya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tugas-tugas dari rekan-rekan semua. Yang pertama itu kita akan membahas tugas sekretaris terlebih dahulu yang sudah menjadi tanggung jawab kepada Eka. Nah, menurut saya itu tugas dari sekretaris itu berkaitan dengan hal-hal kesekretariasan, mulai dari membuat surat, menyiapkan dan mengedarkan daftar hadir peserta. Apakah ada tambahan dari teman-teman yang lain tentang tugas kesekretariasan? Ya, Miranti. Menurut saya tambahan dari tugas sekretaris itu adalah nantinya ketika kita rapat persiapan itu yang membuka rapat adalah sekretaris. Baik, apakah ada yang lainnya? Baiklah, itulah tugas dari sekretaris menurut kami bersama Eka. Apakah Eka sudah paham mengenai tugas dari seorang sekretaris tersebut? Baik, di sini saya sudah paham mengenai tugas yang akan saya jalani nanti. Berarti tugas yang menjadi tanggung jawab saya itu berkaitan mengenai kesekretariatan yang dimana nanti membuat surat, menyiapkan dan mengedarkan beberapa daftar hadir peserta dan panitia, serta membuat tanda-tanda kepanitiaan dan membuka rapat pada persiapan untuk perpisahan nanti itu adalah tugas saya. Ya. Baiklah, itulah tugas dari Eka. Selanjutnya kita masuk kepada tugas bendahara, di mana untuk tugas yang akan menjadi tanggung jawab dari yang telah diamanahkan yaitu Miranti, di mana tugasnya nanti yaitu mengelola anggaran pelaksanaan acara perpisahan dan berbagai acara lainnya. Apakah ada tambahan dari teman-teman semua? Jika tidak ada, apakah Miranti sudah lebih jelas mengetahui tentang tugas bendahara? Iya, Pet. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan tugas dan kewajiban saya sebagai bendahara, yaitu untuk mengelola anggaran keuangannya dengan baik dan benar.
Baik Miranti. Selanjutnya kita masuk kepada tugas seksi konsumsi, di mana tugas ini yang sudah kita amanahkan kepada Nurul sebagai seksi konsumsi, di mana tugasnya nanti yaitu menyiapkan dan mengatur menu makanan termasuk penjadwalan pendistribusiannya. Apakah ada teman-teman yang lain yang ingin menambahkan? Ya Eka? Untuk dari saya, tugas konsumsi itu mengupayakan adanya konsumsi dan menyuguhkan kepada panitia, peserta dan pengisi acara. Baik, silahkan dicatat juga ya Nurul. Apakah ada tambahan lain dari teman-teman semua? Baiklah, berarti Nurul itu adalah segala hal yang menyangkut konsumsi yang harus kamu tugaskan nantinya, yang menjadi tanggung jawab kamu untuk tugas selanjutnya. Kita harus menyiapkan konsumsi dengan baik. Baik Nurul, selanjutnya kita masuk kepada tugas seksi sponsorship. Tugas itu kita amanahkan kepada Naifa sebagai seksi sponsorship, di mana tugas Naifa nantinya yaitu membuat daftar sponsor, mengajukan proposal sponsorship. Apakah ada teman-teman yang lain yang ingin menambahkan? Ya. Selain itu, tugas sebagai sponsorship yaitu follow up terkait kontrak sponsorship dengan pihak-pihak terkait serta segala sesuatu yang berkaitan dengan sponsor. Baik, apakah ada tambahan? Tidak ada. Bagaimana Naifa? Sudah dicatat semua tugas yang telah diberikan? Oke, saya sudah mengerti dan saya akan berusaha untuk mendapatkan semua tugas. Oke Naifa. Dan selanjutnya untuk seksi humas, di mana seksi ini sudah kita tanggung jawabkan untuk Nina, di mana tugas Nina nantinya yaitu membuat media publikasi kegiatan seperti pamflet, brosur, spanduk dan lain sebagainya. Apakah ada teman-teman yang lain yang ingin? Ya Eka. Mungkin nanti tugas humas selanjutnya bisa kita persiapkan untuk video menjelang perpisahan seperti video coming soon gitu, untuk video perpisahannya. Bukankah itu tugas dari dokumentasi nantinya yang berkaitan dengan kamera? Kalau menurut saya humas juga bisa berkontribusi di sana. Kemudian di bagian humas ini juga kita dapat tugas lainnya bisa membantu di bagian sekretariatan yang bisa bekerja sama dengan saya dalam pengadaan dan pengelolaan dokumen yang terkait penyelenggaraan acara. Baik, terima kasih atas masukannya Eka. Apakah ada tambahan lain di tim? Menurut saya Nina yang sebagai divisi humas itu nantinya juga perlu mengetahui segala hal yang mungkin bisa ditanyakan oleh masyarakat lainnya, di mana kan dia nanti akan berhubungan dengan masyarakat yang akan ingin mengetahui acara kita. Apakah ada tambahan yang lain? Dan mungkin juga di bagian humas bisa kontribusi dengan pihak sponsorship untuk membantu mencari sponsor di luar. Ya bagus. Apakah ada yang lain tim? Mungkin sudah cukup. Baiklah, untuk Nina, apakah sudah mengetahui semua tugas yang sudah diberikan? Baik, berarti di sini tugas saya sebagai seksi humas yaitu membuat media publikasi, kegiatan serta pamflet, brosur, spanduk dan sebagainya. Setelah membantu sekretariat, membantu berkontribusi dalam mendokumentasi, membantu sponsorship dalam melaksanakan tugasnya. Baik. Semoga bisa amanah dalam menjalankan tugas. Selanjutnya untuk seksi perlengkapan, yaitu tugas yang sudah kita amanahkan kepada Olvi, di mana tugas Olvi nantinya yaitu merencanakan dan mendata peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan. Apakah ada tambahan yang lain? Ya Nurul? Mungkin untuk tambahan tugas pada seksi perlengkapan yaitu mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan yang diperlukan dalam acara perpisahan kelas 12 ini.
Baik, apakah ada tambahan lain? Ya, Husni. Dan juga bisa untuk melaporkan hasil kegiatan terkait perlengkapan dan dekorasi kepada ketua pelaksana. Apakah ada tambahan yang lain? Cukup. Apakah Olvi sudah memahami apa saja tugas yang akan diemban? Baik, saya sudah memahami tugas yang akan saya laksanakan, yaitu merencanakan dan mendata peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan, mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan kegiatan, melaporkan hasil kegiatan terkait pelaksanaan. Baik. Selanjutnya untuk seksi yang terakhir yaitu seksi dokumentasi, di mana tugas ini sudah kita tanggung jawabkan kepada Husni, di mana tugas Husni nantinya yaitu menyediakan, memproses dan memproduksi dokumentasi kegiatan kita. Apakah ada teman-teman yang lain? Baiklah, jika tidak ada, apakah Husni sudah memahami apa saja tugas yang sudah diberikan? Baik, Frit, saya akan berusaha untuk menghasilkan foto atau video yang dengan hasil yang tersebut. Baik, oke rekan semua. Semoga kita bersama bisa menjalankan tugas-tugas yang sudah diamanahkan kepada kita bersama tadi dan bisa dijalankan dengan baik. Selanjutnya kita akan membahas susunan acara. Apa saja yang akan nantinya kita lakukan pada saat perpisahan tersebut. Apakah ada teman-teman di sini yang ingin mengusulkan ide apa saja acara-acara yang dapat kita lakukan untuk perpisahan kelas 12 nantinya? Iya, Nurul. Baik, terima kasih kepada Frit. Mungkin saya punya saran, bagaimana kalau dalam acara perpisahan ini kita menampilkan kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan dalam ekstrakurikuler. Misalnya tarian tradisional, dance, paduan suara dan juga drama. Acara akan menjadi meriah dan tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya. Ya, Kak. Kalau menurut saya usulan Nurul itu sudah bagus. Ada pula mungkin sebaiknya kita tampilkan band-band dari beberapa ekstrakurikuler dan beberapa mungkin dari siswa-siswa kita yang memiliki pada bidang karate atau di bidang pencak silat, kan itu juga bisa ditampilkan dalam perpisahan nanti. Mungkin alangkah meriahnya nanti juga siswa-siswa tersebut juga yang mempunyai band juga boleh ikut untuk memeriahkan acara perpisahan kakak-kakak kelasnya nanti. Mungkin itu saja saran dari saya. Baik, silakan Alfi. Saya sependapat dengan Eka, tapi akan lebih meriah lagi kalau ada band-band dari luar juga ikut memeriahkan acara ini. Atau bahkan kita bisa mengundang band-band ternama saat ini seperti Ungu mungkin agar perpisahan di tahun ini lebih meriah. Saya sangat setuju sih dengan usulan kalian semua, tetapi untuk usulan Olvi ini apakah tidak akan mengeluarkan biaya yang terlalu banyak kalau kita mengundang band-band yang lainnya yang lebih ternama? Kalau menurut saya, kalau untuk dana itu kan bisa kita dapat dari beberapa macam hal. Kayak contohnya itu kan kita mengumpulkan uang dari siswa-siswa yang jumlahnya itu kayak sesuai dengan dana yang akan kita keluarkan. Nanti kalau misalkan dari dana itu masih belum tercukupi untuk undang band, kita kan punya revisi sponsorship. Nanti dia kan juga cari dana. Mungkin bisa membantu dari sponsorship ini memberikan proposal ke sekitar kota ini. Izin membantah, kalau menurut saya usulan Miranti sangat bagus. Cuman sebaiknya kalau bisa kita mencari bandnya tuh cuman yang arah kita aja gitu, biar nggak terlalu banyak mengeluarkan dana seperti dari kota kita aja gitu. Mungkin dari yang lain gimana? Kalau menurut saya, kalau masalah dana, kita bisa mencari dana atau sponsor itu melalui wali murid kita masing-masing. Minta sumbangan dari mereka seikhlasnya untuk mencukupi dana kita untuk menghadirkan band dalam acara perpisahan. Bagaimana? Kalau menurut saya tadi band
disampaikan oleh Miranti kan mengumpulkan uang dari siswa-siswa. Kemudian yang disampaikan oleh Naifa tadi mengumpulkan uang dari wali murid. Apakah itu tidak memberatkan wali muridnya dalam mengambil atau memberikan sumbangan demi mengundang band ini? Apakah perlu kita tidak adakan bandnya saja? Soalnya ini sangat, untuk masalah dana itu sangat sensitif sekali ya untuk wali murid. Atau bagaimana? Tapi kan kayak kita minta ke wali murid itu kan kayak seikhlasnya, bukan kita targetkan. Mana tahu ada orang tua dari teman yang lain yang kayak punya karena lebih lah, jadi kayak dia mau membantu datang buat mendapatkan band. Sebenarnya benar juga kata kita, kalau sedikit sensitif ya kalau masalah dana, dan tidak semua wali murid itu mampu juga. Jadi bagaimana tentang konten ini tetap ada band apa? Bagaimana Ketua? Setelah saya melihat perbincangan tadi, menurut saya memang kalau misalnya kita untuk meminta sumbangan dari wali murid, sedangkan untuk acara perpisahan saja wali murid kita sudah mengeluarkan biaya untuk perpisahan ini. Jadi menurut saya walaupun nanti adanya sumbangan dari wali murid pun tidak akan mencapai dana yang kita butuhkan. Jadi kalau menurut saya, jika teman-teman semua tidak keberatan, seperti yang sudah dipaparkan tadi, untuk saat sekarang biarlah kita tidak memakai band terlebih dahulu. Jikalaupun ada nanti sumbangan dari orang tua, bisa kita gunakan untuk menambah perlengkapan lainnya. Dan kalaupun ada band, mungkin kita bisa lebih menampakkan bagaimana band yang sudah ada di sekolah kita ini supaya bisa lebih maju dan berkembang untuk kedepannya. Bagaimana teman-teman semua? Setuju. Baiklah teman-teman, itulah rasanya kita untuk apa dia? Band. Baiklah teman-teman, kalau rasanya itu sudah setuju, sebelum kita lanjut, apakah ada teman-teman yang lain yang masih terkendala dengan tugas maupun tanggung jawab yang diembannya? Ya Nurul? Mungkin untuk kontribusi, apakah ada dari teman-teman yang pengen mengusulkan gimana sebaiknya kita memesan makanan? Kebetulan saya punya teman, kebetulan orang tuanya tuh jualan kayak gorengan gitu, kayak semacam risol, bakwan dan sebagainya. Kemungkinan kita bisa beli di sana biar dapat diskon agak lebih murah. Ya Miranti? Tidak. Apakah semuanya bisa ditenangkan tim? Ya Miranti? Bisa juga kita memesannya ke Mama Husni, karena kan Mama Yanti juga bisa makan. Jadi kayak kita orang bikinin itu, menurut saya itu juga akan lebih low budget. Mungkin kalau untuk jumlah per kotaknya kita targetkan saja sekitar 7.000, bagaimana? Itu udah isi sama air minum, makanannya 3, sama mungkin ada pencuci mulutnya 1. Apakah dengan harga segitu dapat? Itu rasa Iya. Baiklah teman-teman, mungkin itu tadi kalau misalnya dari harga per kotak, untuk sekotaknya itu kita targetkan 7.000 terlebih dahulu. Apakah teman-teman bersedia? Setuju. Mungkin selanjutnya untuk anggaran berapa banyaknya, itu saya minta tugas dari sekretaris untuk mendata kepada ibu yang menjadi penanggung jawab kita untuk melaksanakan perpisahan kelas 12 ini, berapa aja. Baik itu mungkin dari kita sendiri, kita juga butuh snack ya untuk perpisahan nantinya, dan apakah nantinya wali murid juga, apakah dari OSIS ini yang menyediakannya dan yang lainnya. Bagaimana menurut teman-teman? Menurut saya wali murid
kayak bagusnya dikasih slide juga karena kan dia menghadiri juga dari awal acara dan juga mendampingi anak-anaknya. Bagusnya kita juga masih wali murid sebenarnya. Tetapi kalau misalnya kita menyediakan untuk wali murid, apakah kan wali murid ini sudah membayar ya untuk acara perpisahan? Apakah itu bisa nanti dananya dari ibu ataukah kita rembukan kembali? Bagaimana menurut teman-teman? Atau kita tanya kepada ibu pengaku, ibu pembina kita terlebih dahulu? Bagusnya kita masih ke pembina dulu sih. Baik, nanti Eka sama saya kita akan datang kepada ibu pembina ya. Itulah teman-teman untuk dari seksi konsumsi Nurul. Dalam harga satu kotaknya kamu usahakan dalam yang sebesar-besarnya itu 7.000 per kotak. Jadi kalau untuk berapa jumlahnya nanti kita akan konsultasi terlebih dahulu kepada ibu pembina OSIS kita ini. Apakah ada yang lain lagi tim? Untuk perlengkapan mungkin di bagian peminjaman tenda atau sound system atau dan lain sebagainya itu bagaimana, dan bagian dokumentasi kamera itu kita membutuhkan berapa buah kamera? Dan di mana sewa kameranya, atau mungkin dari seksi dokumentasi udah punya kamera pribadi? Atau mungkin dari sisi dokumentasinya berkolaborasi dengan pihak luar atau bagaimana? Ya Dina? Kalau soal perlengkapan kayak panggung, sound system, kita bisa menyewakannya ke tempat yang sebelumnya, yang pernah di tahun-tahun sebelumnya. Siapa tahu kita dapat diskon di situ karena kita udah sering menyewakan, lebih hemat. Tetapi kalau bagaimana menurut teman-teman, karena itu kan udah sewa dari tahun sebelumnya, bagaimana kalau kita melakukan sebuah perubahan seperti contohnya kita sendiri yang bikin sebuah panggung. Nah contohnya kayak di kelas 10 itu kan ada sebuah kelas yang mirip seperti panggung gitu. Bagaimana kalau di sana itu kita susun seperti kursi atau sebagainya? Bagaimana menurut teman-teman? Atau lebih memakan waktu atau bagaimana? Mungkin kalau untuk itu kita untuk panggung kita bisa sewa, namun seperti kayak untuk spot foto mungkin kita bisa buat sendiri dengan menggunakan kursi dan meja lainnya untuk menghemat budget tapi menambah kesan yang berbeda pada perpisahan tahun ini. Saya setuju. Berarti kita mengadakan perpisahan ini di luar ruangan ya. Kita menyediakan sebuah panggung gitu. Berarti kita juga menyediakan sebuah spot foto untuk perpisahan kelas 12 nantinya. Selanjutnya kita masuk ke perlengkapan lainnya seperti kamera yang dibutuhkan Husni nantinya. Bagaimana Husni? Kalau menurut saya pribadi kayaknya itu tuh nggak cukup untuk kamera satu orang. Mungkin ada yang menambahkan itu lagi. Kalau misal dari segi kameranya, apakah Husni sudah mempunyai atau butuh kamera tambahan lagi? Butuh kamera tambahan. Bagaimana teman-teman? Apakah ada teman-teman yang lain yang mempunyai kamera? Mungkin untuk kamera tambahan kita bisa minta ke bagian Sarpas juga di sarana prasarana. Mungkin Sarpas punya kamera backup di bagian humas sekolah. Dan untuk Husni sendiri sebelum kita meminjam ke Sarpras, apakah butuh teman tambahan nantinya? Baik, nanti Husni silahkan koordinir dengan OSIS lainnya siapa yang rasanya Husni bisa untuk dijadikan teman di dalam dokumentasi ini. Bagaimana teman-teman? Apakah setuju jika kita meminjam kamera? Yang pertama Husni sudah ada kamera sendiri ya. Yang kedua kita minjam kamera kepada Sarpras. Apakah teman-teman nggak keberatan? Setuju. Selanjutnya apakah masih ada kendala yang dirasa dalam persiapan acara perpisahan kelas 12 ini? Anggaran yang kita butuhkan sekiranya berapa ya untuk dalam konsumsi secara keseluruhan dan penyewaan tenda? Baiklah teman-teman, seperti yang sudah ditanyakan Eka tadi dan seperti yang sudah kita bahas tadi bahwa dari seksi konsumsi berapa yang kita butuhkan nanti akan kita tanya kepada pembina tertentu yaitu ada teman-teman. Kalau masalah dari segi
segi panggung seperti yang sudah dibahas Nina sebelumnya, apakah Nina tahu berapa anggaran panggung jika kita sewa ke tempat kakak alumni terlebih dahulu? Kalau dilihat dari arsip tahun lalu ya kurang lebih 15 juta. Jadi kan sekarang kan udah makin berkembangnya zaman, mungkin makin naik harganya. Kurang lebih mungkin bisa mencapai 18 juta kalau sekarang. Baiklah teman-teman, mungkin itulah anggaran berapa biaya panggung yang kita butuhkan untuk kita tahun ini. Mungkin kiranya bisa kita catat terlebih dahulu sekitaran 15 sampai 18 juta terlebih dahulu. Apakah ada kekeliruan lain lagi? Oh ya, satu lagi, kalau masalah kursi mungkin bisa kita pakai kursi-kursi yang ada di lokal-lokal kita. Bagaimana? Mungkin kalau kekurangan kursi kita bisa ke Sarpas. Kekurangan kursi mungkin bisa juga kita tambah kepada Sapras, terutama untuk mungkin kursi untuk guru ya, Guru dan wali murid. tapi kita istimewakan gitu. Dan kalau misalnya dari kursi yang pengisi acara kelas perpisahan kelas 12 ini, mungkin bisa juga kita gunakan kain dari tempat dekorasi itu, bisa kita pinjam mungkin ya untuk menutup kursi tersebut. Ya, mungkin kita juga punya hasil kreasi dari kelas 10 atau kelas 11 yang mereka melakukan merajut kain taplak meja gitu, mungkin kita bisa gunakan. Baik, mungkin itulah teman-teman kalau misal dari segi panggung seperti yang sudah dibahas tadi, bahwa kita akan menyisihkan dana terlebih dahulu untuk panggung 15 sampai 18 juta untuk panggung dan dekorasi lainnya, seperti untuk penutup kursi bisa kita minta nego kepada orang yang penyewa panggung nantinya. Apakah ada yang lain lagi teman-teman semua? Kalau di sini saya mau nanya, apakah kita dari pihak OSIS menyumbang atau tidak di perpisahan kelas 12 ini? Kalau menurut teman-teman yang lain bagaimana teman-teman? Kalau menurut aku sih ikut ya, soalnya kan kita ikut dalam menyaksikan perpisahan tersebut. Kalau dari saya sarannya sih nggak usah, karena kita udah terlibat dan sekolah yang mengatur biaya kita, karena kita ikut serta OSIS. Saya setuju dengan itu ini, karena kan kayak kita udah nyumbangin tenaga dan waktu kita buat persiapan lagi. Dan saya dana itu bisa dapat dari luar. Bagus juga sih pendapat Miranti dan teman-teman yang lainnya. Kalau misalnya kita juga ikut menyumbang, sedangkan kita juga udah menyumbangkan tenaga ya untuk perpisahan ini. Kalau dari bendahara sendiri bagaimana perkembangan 3 bulan terakhir dari dana kita? Mungkin kita juga kalau perlu menyumbang kita bisa mengambil sedikit dana dari kas. Dilihat dari uang kas yang terkumpul itu banyak dari teman-teman yang lainnya yang menunggak pembayaran. Jadinya juga uang kas kita tidak memadai buat digunakan untuk hal ini terlebih dahulu. Mana tahu kita juga membutuhkan buat ada yang lebih penting untuk kepengurusan kita. Dan menurut saya emang nggak usah dipakein buat acara ini dulu. Menurut saya sih emang iya seperti yang sudah dijabarkan Miranti tadi, bahwa kalau misalnya dari kas kita ambil, sedangkan kas kita ini masih aja banyak teman-teman yang menunggak. Mungkin itu salah satu keluhan dari bendahara kita ya teman-teman semua, untuk segera membayar uang kas yang sudah kita tentukan sebelumnya. Kalau dari masalah sumbangan seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, kita rasa cukup dan nggak usah ngambil dari uang kas, karena kita juga perlukan untuk refreshing nantinya, khusus kita aja yang anggota OSIS ini gitu. Kita rasa dari tenaga sudah cukup yang kita menyumbangkan kepada perpisahan kelas 12 nantinya. Bagaimana teman-teman semua? Apakah ada yang kurang setuju? Cukup. Baiklah teman-teman, apakah ada yang perlu dibahas lagi sebelum kita tutup bincang tim kita pada siang hari ini? Buat teman-teman yang nantinya minta dana ke aku, nanti kalau misalkan
struk pembelanjaannya juga disimpan sebagai LPJ kita nantinya menghadap ke sekolah. Paham tim? Paham. Baiklah, apakah ada tambahan yang lain? Baiklah, mungkin itu rasanya cukup untuk perbincangan kita pada siang hari ini dari pertemuan kita pada siang hari ini. Sebelum kita menutup, kita persilahkan kepada Eka sebagai notulen untuk membacakan kesimpulan dari hasil bincang tim kita pada siang hari ini. Terima kasih kepada Fitri yang menjadi ketua rapat pada hari ini. Di mana saya akan membacakan hasil rapat kali ini pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2023, tepatnya di ruang OSIS yang mana diikuti oleh Fitri, Nurul, Olvi, Naifa, Nina, Miranti, dan Husni. Agenda rapat kali ini membicarakan tentang perpisahan kakak kelas yang akan lulus di tahun 2023-2024, yang meliputi pembahasan tentang acara-acara yang akan diselenggarakan dalam memeriahkan perpisahan, dana untuk penyelenggaraan perpisahan, serta dekorasi dan perlengkapan yang diperlukan. Terkait dengan perpisahan kakak kelas 12 yang akan diadakan sebentar lagi, maka diputuskan akan diadakan banyak acara untuk memeriahkan perpisahan tersebut, yaitu dengan menampilkan kegiatan apa saja yang dilakukan dalam ekstrakurikuler, misalnya tarian tradisional, dance, paduan suara, pencak silat, kemudian karate, dan juga drama. Ada pula penampilan dari siswa-siswi lainnya pada bidang musik. Untuk masalah dana, mungkin kita dapat mengumpulkan dari beberapa sponsorship. Dan untuk permasalahan perlengkapan, kita akan menyewa di tempat pada tahun sebelumnya. Dan untuk kamera mungkin kita akan pinjam pada bagian sarana dan prasarana sekolah. Mungkin sekian kesimpulan rapat pada kali ini. Saya kembalikan kepada Ketua OSIS. Baiklah, itulah kiranya hasil perbincangan tim kita pada siang hari ini, seperti yang sudah disampaikan oleh notulen kita, yaitu Eka, yang sudah mulai mengemban tugasnya sebagai sekretaris. Semoga kita semua tidak hanya nama untuk tugas ini, tetapi juga tanggung jawab kita semua dan bisa amanah sampai tugas kita ini selesai. Kita tutup rapat kita pada siang hari ini, perbincangan ini, dengan mengucapkan hamdalah. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.